Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dede Hadianto, SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kota Bandung. Ini adalah tugas 3.2A9 aksi nyata dari modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tujuan pembelajaran: CGP mempraktikkan pengetahuan dan keterampilannya tentang pengelolaan sumber daya yang memanfaatkan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Bagaimana mewujudkan kepemimpinan murid? Pertama, pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Ada 7. Yang pertama, modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial, modal politik, dan terakhir modal agama dan budaya. Selain itu, ditunjang juga dengan rancangan tindakan melalui format bagja. B. Buat pertanyaan. Define. A. Ambil pelajaran, discover. G. Gali mimpi, dream. J. Jabarkan rencana, desain. A. Atur eksekusi atau deliver. Pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset, PKBA, yang dimiliki: pertama, modal manusia. Kebetulan saya sebagai wali kelas 6, otomatis para peserta didik ataupun murid kelas 6, guru, dan kepala sekolah. Yang kedua, modal sosial, melalui kerja kelompok atau diskusi kelompok di kelas 6. Yang ketiga, modal fisik, kelas yang aman dan nyaman. Keempat, modal lingkungan, perlengkapan kelas yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Yang kelima, modal finansial, siswa saling berbagi alat peraga. 6. Modal politik, kelompok memiliki peluang atau kesempatan yang sama dalam kepemimpinan. Yang ketujuh, modal agama dan budaya, membaca doa sebelum pembelajaran dan budaya saling menghargai dalam diskusi kelompok. Rancangan tindakan memberi format bagja melalui prakarsa perubahan mewujudkan kepemimpinan murid. Tujuannya: 1. Melalui pengenalan tokoh, pemimpin, dan diskusi kelompok, murid dapat menanamkan sikap kepemimpinan. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, murid dapat mengemukakan pendapat, saling menghargai, dan berdaya pikir tinggi. Yang ketiga, melalui presentasi, murid berani tampil di depan kelas. Format bagja yang saya rancang: ada tahapan, pertanyaan, daftar tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Buat pertanyaan atau define. Apa yang harus saya lakukan? Memiliki sikap kepemimpinan pada diri anak. Mengajak kepala sekolah bertukar pikiran mengenai pentingnya menanamkan jiwa kepemimpinan pada anak. Membaca dan mencari referensi mengenai dasar-dasar kepemimpinan yang dapat menanamkan jiwa kepemimpinan pada anak. Yang A. Ambil pelajaran. Siapakah orang yang menginspirasi menjadi pemimpin di lingkungan terdekat? Aktivitas apa saja yang dilakukan untuk mendapatkan tempat menjadi pemimpin? Situasi apa saja yang selama ini telah mendukung dirinya menjadi pemimpin? Keterampilan apa saja yang sudah saya kuasai untuk mendukung menjadi seorang pemimpin? Tindakannya: mencari figur atau tokoh yang dapat dijadikan contoh sebagai pemimpin, mewawancarai, survei, pengalaman, pendapat guru, kepala sekolah, murid, dan orang tua. G. Gali mimpi. Apa kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi? Bagaimana perasaan saya dengan memiliki kepemimpinan seperti profil tokoh tersebut? Apa saja yang baru yang bisa dilakukan setelah memiliki jiwa kepemimpinan? Apa hal sumber daya yang bisa dibayangkan akan tersedia untuk mempertahankan jiwa kepemimpinan tersebut? Tindakan: membuat deskripsi sikap saya dalam merespon kesalahan anak lewat diskusi kelompok. Contoh hasilnya: lebih toleran mengarahkan anak untuk menuntun, mengambil pelajarannya, bukan untuk menghakiminya. Yang berikutnya, membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari literatur. Contoh hasil: saya terlatih dalam memberikan pertanyaan pemandu
memancing yang menantang dan memprovokasi cara pandang baru anak-anak di atas situasi, persoalan, ataupun keadaan. Yang ketiga, membuat gambaran sikap dan respon anak atas kesalahan yang mereka buat melalui wawancara. Contoh hasil, anak-anak tidak takut berbuat salah, mengambil pelajaran dari kesalahan, berupaya memperbaikinya, dan berani berpikir solutif. J. Jabarkan rencana. Apa langkah yang sederhana yang bisa dilakukan? Berapa lama target untuk mencapai jiwa kepemimpinan? Apa tindakan yang bisa mendukung usaha mencapai jiwa kepemimpinan? Bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah? Bagaimana cara untuk saling menyemangati usaha saling mencapai kepemimpinan masa depan? Tindakannya, membuat daftar pertanyaan untuk berdialog bersama anak-anak, melakukan dialog atau penjajakan bersama kepala sekolah dan guru mengenai program kerja, kegiatan penguatan, misalkan kebijakan dalam mengenai panel karya, pidato, dakwah, pemimpin diskusi. Yang A, delivery atau melakukan atur eksekusi. Siapa yang bisa mengarahkan dan memandu karakter kepemimpinan? Siapa saja yang akan dilibatkan? Kapan usaha mencapai terbentuknya jiwa kepemimpinan akan mulai dilakukan? Bagaimana pencatatan kemajuan latihan untuk membentuk jiwa kepemimpinan tersebut? Siapa yang akan menampung curhatan tentang kesulitan-kesulitan melakukan usaha mencapai jiwa kepemimpinan tersebut? Tindakannya, mengajak rekan, guru, kepala sekolah untuk mengobservasi kelas setiap sebulan sekali. Ini tahapan bagaimana mengajak kepala sekolah bertukar pikiran terkait pentingnya menanamkan jiwa kepemimpinan pada anak. Di sini mencari figur ataupun tokoh yang dapat dijadikan contoh seperti ataupun sebagai pemimpin, mengenalkan kepala sekolah sebagai pemimpin. Itu merupakan salah satu contoh bagaimana mencari seorang figur ataupun tokoh yang dijadikan sebagai pemimpin. Berikutnya, menentukan model pembelajaran melalui diskusi dibagi menjadi 5 kelompok tentang materi penjumlahan dan pengurangan pecahan. Murid dituntun mengenai langkah-langkah dalam diskusi kelompok, mulai dari pemilihan ketua, pembagian tugas, dan presentasinya. Nah, proses penyampaian pendapat dengan saling menghargai dan berani untuk tampil di depan kelas melalui kegiatan presentasi. Kak, saksikan video berikut. Untuk dimakan. Dimasak dulu nggak? Digoreng. Ada lagi yang lain nggak? Saya mikirin. Jadi mau bercerita tentang buku yang dibacanya yaitu anak apa tadi? Anak busa ingin bermain dengan anak manusia. Sama ibu saya apa? Ibu manusianya atau ibu saya yang boleh? Ibu rusanya. Anak manusianya atau ibu rusanya? Gimana? Karena posisinya belum main. Kalau main. Nggak tahu. Tapi situ saja pengen main. Pengen main. Pengen main. Ini bentar. Coba ngobrol dulu apa? Kita dengarkan. Halo, sedikit bercerita dulu. Nih, sebelum kita mulai pembelajaran ya kita ceritakan dulu. Kalau yang tadi mau ceritakan judulnya itu anak rusa yang ingin bermain dengan anak manusia. Kita ulangi dulu. Anak rusa yang ingin bermain dengan anak manusia. Ya. Ulangi lihat Pak. Anak rusa. Kita ulangi bareng. Anak rusa yang ingin bermain dengan anak Manusia. Ya, jadi kamu siapa? Anak rusa. Bukan apa anak rusa. Anak manusia. Manusia. Oke, coba ceritakan. Sedikit menurut. Jadi ada Musa dan sekarang bermain-mainnya. Dia itu pengen bermain bersama anak manusia karena dia itu tertarik sama manusia. Tapi kata ibunya gak boleh, ibunya marahin. Tapi rusanya malah marah-marah. Akhirnya gak jadi main. Nah, jadi main. Ya. Apa yang dilakukan oleh ibu rusa? Larang. Hah? Larang. Larang. Gimana melarangnya katanya? Cara seperti apa? Boleh aja gitu, gak boleh.
Alasannya kenapa alasannya? Karena manusia itu berbahaya. Berbahaya. Apa yang bisa membuat manusia berbahaya? Coba menurut Kakak. Manusia itu memburu. Memburu. Terus apa lagi? Sifat yang ada di manusia. Jahat. Negatif. Yang negatifnya boleh. Yang negatifnya itu serakah. Serakah. Betul, ada yang serakah nggak di sini? Betul nggak? Itu yang serakah di sini. Ada nggak? Oke, terus apa lagi Nol? Sombong. Sombong. Coba ada yang sombong? Nol sombong nggak? Enggak. Kan Nol mah anak lu. Anak besar. Lanjut. Terus apa lagi? Lalu sifat yang kurang bagus dari manusia itu iri dengki. Iri dengki. Kayak gimana iri dengki? Orang punya barang bagus kita pengen Apa contohnya barang tersebut? mainan. Banyak ya mainan itu. Mau mobilan, apa lagi? Lego, apa lagi? Cino. Ini gimana tuh kata dia Dino? Oh hewan, terus apa lagi? Kalau perempuan biasanya mainannya apa? Boneka. Ada lagi perempuan? Dari, sok apa lagi? Nah, terus iri. Contoh, Daipat punya nih. Kalau punya Daipat, anaknya Daipat. Ini tambahannya. Bentuknya seperti ini. Nah, itu proses penyampaian pendapat dengan saling menghargai dan berani untuk tampil di depan kelas melalui kegiatan presentasi. Nah, berikutnya adalah mengajak rekan guru ataupun kepala sekolah untuk mengobservasi kelas. Di sini, guru menjadi agen perubahan yang mendorong ekosistem pendidikan di sekolah.